Cahaya matahari yang menyelinap dari celah-celah tingginya atap istana Wirata tampak sangat kaku dan jatuh tepat di atas singgasana emas di mana Prabu Basumurti sedang duduk terpekur. Di sisi kanan bagian depan duduk pula Patih Jatikondo dan Resi Wakisworo yang hanya saling melempar lirikan penuh arti. Sementara di sisi kiri terlihat Raden Basunando dan sang putra mahkota Raden Basuseno yang memaku pandangan mereka pada uap dupa yang meliuk-liuk malas. Kesunyian Paseban yang kering itu tiba-tiba koyak oleh derap langkah yang merobek aturan tata tertib istana. Langkah kaki yang mengiringi kemunculan Raden Basukesti dengan napasnya yang tertinggal di pintu gerbang istana. Namun bukan keterengah-engahannya yang membuat seisi ruangan menahan napas, melainkan sosok misterius yang membuntutinya. Pria itu tampak seperti gumpalan tanah yang dipaksa berdiri. Pakaian yang dikenakannya tampak seperti sisa-sisa kain yang kalah telak oleh amukan debu ribuan mil, hingga menyisakan wajah yang barangkali telah lupa bagaimana caranya untuk tersenyum. Ampun beribu ampun, Kakang Prabu. Keterlambatan ini adalah belatih bagi kehormatan hamba. Bisik Raden Basukesti sembari menyatukan telapak tangan di depan kening. Tubuhnya merendah hingga menyentuh lantai dingin. Prabu Basumurti tidak segera menjawab, namun matanya terlihat sedikit menyipit, seolah sedang membedah sosok malang yang berdiri dengan tubuh gemetar di belakang adiknya. Basukesti, lantai Wirata tidak biasa mencicipi debu dari telapak kaki yang tidak dikenal. Siapa nyawa yang kau seret ke tengah sidang ini? Raden Basukesti menoleh sekilas, seolah memastikan pria yang berada tepat di belakangnya belum pingsan. Kakang Prabu, ia menyebut dirinya dengan nama Raden Suroto, dan ia datang dari arah matahari terbenam, dari tanah yang mereka sebut Hindustan. Ia membawa sebuah nama yang seharusnya sudah lama terkubur di Puro Carito, nama mendiang Prabu Sri Mohopunggung. Mendengar penjelasan sang adik, alis sang raja sedikit terangkat, dan sebuah tawa getir hampir saja lolos dari bibirnya. Purwo Carito. Tanah itu sudah lama hilang dan hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Lihatlah dia. Apakah terah para dewa sekarang gemar mengenakan pakaian compang-camping sebagai mahkota? Raden Suroto yang sejak tadi terdiam, akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat bicara. Ia segera mendongakkan kepalanya, matanya yang merah karena kurang tidur, langsung bersambut dengan tatapan tajam Prabu Basumurti. Suaranya yang keluar terdengar serak dan pecah, namun ada nada yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kejujuran yang pedih. Hamba mengerti keraguan Gusti Prabu. Nama hamba memang asing, namun darah tidak pernah bisa berbohong pada tanahnya. Meski ia harus menyeberangi 7 samudra, darah yang mengalir di tubuh hamba adalah darah Jawa. Hamba adalah putra dari Prabu Oyo. Dan ketahuilah Paduka, ayah hamba, Prabu Oyo, adalah putra Prabu Sri Mohopunggung yang terlahir ke dunia dalam wujud seekor gajah putih. Mungkin Gusti Prabu lebih mengenal ayah hamba sebagai gading yang berjalan sebelum akhirnya anak panah takdir menyentuh kulitnya. Ruangan itu mendadak menjadi lebih senyap dan dingin. Sejenak Prabu Basumurti tertegun, kemudian menyandarkan punggungnya. Ingatannya tentang masa lalu kini mulai berdenyut kencang di kepalanya. Gajah putih dari Gunung Mahendra. Aku ingat sekarang. Ayahku, Prabu Basupati, pernah bercerita tentang sepupunya yang berwujud gajah putih. Makhluk itu diasuh oleh Begawan Rukmawati di puncak Gunung Mahendra. Resi Wakiswaro mengangguk perlahan, membenarkan ingatan sang raja. Prabu Basumurti melanjutkan kata-katanya dengan nada yang lebih lembut. Gajah itu kemudian bertapa di Bukit Oyo, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai Gajah Oyo. Benar, Gusti Prabu. Sahut Raden Suroto dengan mata yang berkaca-kaca. Dahulu, ketika ayahku masih muda dan masih bernama Raden Brahmaneko, ia pernah berselisih dengan Gajah Oyo karena melindungi seorang bidadari bernama Batari Indradi. Dalam perselisihan itu, ayahku menemukan sebatang anak panah dan dengan sigap, ayahku mementang busurnya lalu melepaskan anak panah itu membidik Gajah Oyo. Dan anak panah itu tidak membunuhnya, melainkan meruatnya. Sela Raden Suroto dengan cepat. Gusti Prabu,
Saat anak panah itu mengenai Gajah Oyo, kekuatan anak panah itu langsung membuat Gajah Oyo terlempar. Bukan hanya menjauh dari hutan itu, tapi melampaui batas cakrawala hingga mendarat di tanah asing, tanah Hindustan. Dan anak panah itulah yang meruatnya hingga membuat Gajah Oyo berubah menjadi laki-laki tampan. Prabu Basumurti sejenak menarik nafas dalam-dalam, seolah ia sedang menghirup bau sejarah yang sangat pengap. Setelah kejadian itu, ayahku menikahi Batari Indradi dan dari rahimnya lah aku dilahirkan. Jadi kau adalah sisa dari badai yang dilepaskan ayahku itu? Benar, Gusti Prabu. Jawab Raden Suroto dengan tegas. Setelah wujudnya berganti menjadi manusia di tanah Hindustan, ayah hamba bertemu dengan Prabu Ayuwana, Raja Malawa, yang sedang berkunjung ke sana bersama putrinya, Dewi Hoyi. Nama Gajah Oyo kemudian diganti menjadi Raden Oyo, dan ia dinikahkan dengan Dewi Hoyi. Hamba adalah anak dari hasil perkawinan mereka. Raden Basuseno, yang sejak tadi hanya menjadi bayangan di samping ayahnya, kini sedikit memajukan tubuhnya. Jika kamu memang benar pangeran dari Malawa, lantas di mana pengawalmu? Mengapa juga kamu datang dengan keadaan seperti ini, hanya dengan luka dan debu? Tiba-tiba saja, raut wajah Raden Suroto berubah menjadi gelap, penuh amarah yang tertahan. Ayah hamba, Prabu Oyo, dan ibu hamba meninggal secara bersamaan beberapa tahun yang lalu. Seharusnya hambalah yang naik tahta menggantikan ayahanda Prabu, akan tetapi Patih Pratono menghasut rakyat. Ia berteriak bahwa hamba tidak berhak menjadi raja karena ayah hamba adalah pendatang dari Jawa yang hanya mewakili tahta istrinya. Ia menyebut hamba berdarah campuran yang tidak layak untuk duduk di atas singgasana Malawa. Patih Jatikondo mendengus geram mendengar kisah pengkhianatan itu. Tangannya dengan cepat meraba hulu kerisnya. Lidah pengkhianat memang selalu lebih tajam dari pedang, gumamnya. Raden Suroto segera melanjutkan ceritanya. Patih Pratono merebut kekuasaan dan sekarang bergelar Prabu Pratono. Ia bahkan mencoba membunuhku dan istriku, Dewi Sarati. Kami akhirnya melarikan diri ke kerajaan Timpuru, tanah kelahiran istriku. Bahu Raden Suroto terguncang hebat menahan amarah dan kesedihan yang bercampur. Lantas ia tertunduk dengan lesu. Di sana, dalam pelarian yang penuh tekanan, istri hamba meninggal dunia tepat setelah melahirkan putra kami, Raden Asromo. Mertua hamba, Prabu Rasika dari Timpuru sangat murka. Beliau memimpin pasukan bersama Patih Reksaka untuk menyerang Malawa demi menuntut hak hamba. Namun kekuatan Prabu Pratono terlalu besar. Pasukan yang kami bawa kalah telak dan kami terpukul mundur. Raden Suroto melangkah satu tindak ke depan. Matanya mengunci Prabu Basumurti dengan tatapan memohon. Prabu Rasika menyarankan agar hamba mencari bantuan kepada satu-satunya penguasa tunggal di tanah Jawa yang masih memiliki ikatan darah dengan hamba. Beliau menjelaskan bahwa hamba adalah cucu Sri Mohopunggung, sementara Paduka adalah cucu Prabu Basuroto. Hanya darah yang bisa memanggil darah. Bukankah keduanya adalah putra dari Batara Wisnu? Prabu Basumurti bangkit dari singgasananya. Langkahnya mantap dan menggema di lantai batu saat ia mendekati Raden Suroto. Ia memegang bahu pria itu dengan erat. Cukup, Kakang Suroto. Jangan teruskan cerita kepedihanmu. Wirata bukan tempat untuk meratap, ucap Prabu Basumurti dengan nada yang tak terbantahkan. Jika dulu ayah kita pernah berselisih karena ketidaktahuan, maka hari ini, di bawah atap istana Wirata, biarlah anak-anak mereka yang memperbaiki hubungan itu. Sang Prabu segera berpaling memandang kedua adiknya dengan tatapan mata yang berkilat. Basukesti, Basunando, berhentilah kalian menatap lantai. Siapkan layar, siapkan pedang-pedang yang paling haus darah. Wirata akan mengunjungi tanah Hindustan. Kita lihat apakah Prabu Pratono masih bisa bicara lantang saat panji-panji kita menutupi pelabuhannya. Rebut kembali apa yang dicuri dari saudara kita. Raden Basukesti dan Raden Basunando segera bersimpuh serentak. Tangan mereka terangkat dengan semangat yang kini membakar udara ruang Paseban. Di kejauhan, ombak samudra seolah sudah memanggil, membawa janji tentang pertemuan baja dan pengkhianatan. Apakah perjalanan besar menyeberangi lautan menuju tanah Hindustan akan berjalan lancar? Ataukah Prabu Pratono telah menyiapkan jebakan mematikan bagi pasukan yang berani masuk ke wilayah kekuasaannya? Simak kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.